Betul, Permenkes 9 tahun 2014 tentang klinik juga harus teman-teman baca. Kemudian ada Permenkes khusus tentang standar pelayanan farmasi di klinik. Jadi PR lagi untuk teman-teman. Tadi selain baca Permenkes 14, teman-teman harus berbaca Permenkes tentang laboratorium, kemudian Permenkes harus teman-teman baca tentang radiologi klinik. Nah, yang terakhir teman-teman harus baca Permenkes tentang farmasi di klinik. Nah, di klinik itu di Permenkes tersebut menekankan kembali. Jadi kalau klinik teman-teman adalah rawat jalan, nggak harus melakukan pelayanan farmasi, bisa bekerja sama. Kan tetapi kalau klinik teman-teman adalah rawat inap dan ada kegiatan rehabilitasi nafsa, wajib ada pelayanan farmasi yang harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan. Jadi kembali klinik teman-teman kayak di awal. Klinik saya klinik yang seperti apa ya? Oh, rawat jalan. Oh, nggak usah deh pakai farmasi dengan segala macam pertimbangan. Oke, boleh, tapi ada beberapa aturan yang harus diikuti. Atau prinsip saya klinik rawat inap, berarti harus punya nih instalasi farmasi. Berarti kalau ada instalasi farmasi berarti harus punya nih apoteker. Nah, itulah yang nanti teman-teman ikuti. Klinik teman-teman termasuk klinik yang mana. Nah, di sini, kalau misalnya klinik saya klinik rawat jalan, nggak mau bikin pelayanan farmasi, ribet, nggak ada orangnya misalnya, ya sudah, silahkan teman-teman kerjasama dengan klinik lain atau apotek lain. Tapi di sini tentu tetap harus ada dong pelayanan resepnya. Yang kedua, harus ada obat darurat medis di klinik. Kalau klinik teman-teman, terutama klinik teman-teman yang tidak ada instalasi farmasi atau pelayanan farmasi, bukan berarti terus nggak ada obat sama sekali, nggak. Karena, nih baca lagi, KMK 4799 tahun 2021 menekankan, kalau klinik teman-teman atau praktek pribadi teman-teman nggak ada apoteknya kan, nah harus ada minimal obat-obat tersebut. Nanti ada list obat apa saja yang termasuk obat emergency yang harus tersedia di klinik teman-teman. Oke, kita masuk ke EP-nya. Ada sinar. Jadi di sini EP-nya cukup banyak. Nanti kita akan kupas satu-satu. Ada 13 EP yang harus teman-teman kerjakan. Oke, kita masuk. Sorry. Kita masuk di 1 sampai 7 itu lebih banyak akan mengatur. Ini akan kita kupas satu-satu. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa kalau kita bicara pelayanan farmasi di klinik, ada dua. Jadi ada pelayanan farmasi yang khusus mengelola farmasi Alkes BMHP, ada yang namanya farmasi klinis. Jadi nanti ada dua kegiatan besar yang harus dilakukan kalau kita bicara tentang PKP tentang pelayanan farmasi. Nah, kalau kita bicara pengelolaan sediaan farmasi, jadi mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, diterima, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, pengendalian, dan administrasi. Ini adalah kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Di sisi yang lain, kita melakukan kegiatan pelayanan farmasi klinik, mulai dari pengkajian pelayanan resep, kemudian riwayat obat, rekonsiliasi, PIO, konseling, visite, PTO, meso, EPO, dan home care. Itu juga dilaksanakan. Nah, kalau klinik teman-teman adalah klinik rawat inap, ada beberapa yang akan dinilai. Nanti kita akan lihat terkait dengan misalnya rekonsiliasi, itu ada EP sendiri. Nah, kalau klinik teman-teman klinik rawat inap kan berarti harus ada pelayanan farmasi. Kalau punya pelayanan farmasi kan harus ada apoteker nih. Nah, di situ juga harus melakukan kegiatan yang namanya rekonsiliasi obat. Jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa tahu, oh ya, pelayanan farmasi itu ada dua. Yang satu ngurusin pengadaan obatnya dan pengelolaan segala macam obat BMHP. Yang satu adalah pelayanan farmasi klinis yang langsung ketemu pada pasiennya. Nah, di sini EP yang pertama tadi, EP yang pertama, tersedia bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi BMHP. Nah, ini misalnya klinik teman-teman adalah klinik rawat jalan, kemudian nggak punya, kan kita nggak punya instalasi farmasi nih. Jadi, tapi teman-teman harus ingat bahwa kan harus ada obat-obat emergency. Jadi, mulai dari pengadaannya, penyimpanannya, pemusnahannya, monitoringnya, itu juga harus teman-teman kerjakan
untuk di EP yang pertama. Tapi kalau klinik teman-teman ada klinik rawat jalan yang punya instalasi farmasi dengan apoteker, nah 9 step ini akan dilihat. Bagaimana memilih jenis obat yang dimasukkan ke dalam formularium klinik. Kemudian perencanaan kebutuhan obatnya seperti apa, pengadaannya bagaimana, surat pemesanannya seperti apa, kemudian kalau sudah dibeli, kemudian sampai terimanya bagaimana, penyimpanan obatnya, instalasi farmasi seperti apa, pendistribusiannya bagaimana ke misalnya bentuknya UDD atau floor stock seperti apa, kemudian pemusnahannya kalau sampai ada obat kadaluarsa, pengendalian mutunya bagaimana, itu semua akan dinilai di EP yang pertama. Jadi bukan berarti klinik teman-teman klinik rawat jalan tanpa farmasi terus bebas tugas, enggak, karena kita punya yang namanya obat-obat emergency. Oke, tapi kalau klinik teman-teman adalah klinik rawat inap, ya berarti semua step itu harus ada. Oke, kita masuk ke EP yang kedua. Tersedia daftar formularium obat klinik. Jadi, formularium klinik tentu harus ada. Nah, di sini untuk apa? Tentu kan kita harus punya daftar obat apa saja sih yang mau kita gunakan di klinik kita. Nah, di sini ada prosedurnya. Gimana cara bikin formularium? Di Permenkes bilang, formularium itu dibuat minimal setahun sekali. Kemudian ada kriteria. Obat paracetamol tuh ada banyak banget nih, ada paracetamol generik, ada paracetamol merek tertentu, itu juga harus dipertimbangkan. Atau lebih luasnya, obat antipiretik ada banyak, kita mau pakai yang mana ya? Nah, di situ makanya butuh ada suatu pertemuan antara tenaga medis, apoteker, penanggung jawab untuk kita menyusun formularium. Jadi yang diminta di EP2 ada formularium betul, tapi kita akan minta dokumentasi gimana sih cara teman-teman membuat formularium obat klinik tersebut. Dari undangan pertemuan, daftar hadir pertemuan, notulen pertemuan, itu harus ada. Dan nanti akan ditanya, cara milih obatnya berdasarkan apa ya? Nah, di sini Permenkes juga bilang, tentu harus dipilih berdasarkan yang punya izin edar dari POM, kemudian yang masuk Fornas, terutama klinik teman-teman yang melayani BPJS, itu kan harus mengacu pada Fornas misalnya, kemudian harus mengacu pada benefit risk ratio atau benefit cost atau evidence base terbaru, itu teman-teman tetapkan. Ya, jadi mohon walaupun nanti mungkin BKFI akan membantu dengan template dokumen, tapi teman-teman harus tahu kenapa ya saya menyusun formularium, caranya bagaimana ya saya menyusun formularium, pertemuan seperti apa yang harus dilakukan, oleh siapa, itu teman-teman harus paham. Ya, karena kalau buat saya formularium itu kayak janji suci. Itu ada suatu janji, ini loh klinik kami obatnya ini, yang terpilih ini, alasannya ini, harapannya akan selalu tersedia. Karena begitu teman-teman punya formularium, tentu harus bertanggung jawab terkait dengan ketersediaan obat, karena itu yang akan menjadi acuan obat yang akan digunakan di klinik teman-teman. Oke, EP yang ketiga, ada kebijakan prosedur pengadaan obat sesuai regulasi. Jadi nanti teman-teman bisa baca lebih spesifik tentang bagaimana pengadaan obat sesuai dengan Permenkes. Nanti ada di Permenkes. Teman-teman tinggal baca. Misalnya apoteker harus buat surat pemesanan. Boleh nggak ya langsung beli obat di apotek lain dalam keadaan apa saja, boleh langsung pakai resep beli obatnya untuk mengadakan obat di klinik teman-teman. Nah, itu harus jelas. Karena di sini kita juga penting melihat supply chain. Jangan sampai teman-teman menyediakan obat, misalnya klinik teman-teman klinik rawat inap. Kemudian punya instalasi farmasi. Kemudian beli obatnya online misalnya yang nggak jelas, yang penting harganya murah deh, murah. Terus ditanyain izin edarnya, katanya penjualnya ada nih izin edarnya. Nah, kita kan harus memastikan bahwa obat yang kita beli itu legalitasnya seperti apa, keasliannya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Nah, itulah makanya nanti teman-teman melihat kembali regulasi bilangnya pemesanannya harusnya ke siapa saja bolehnya. Kalau beli ke apotek bolehnya yang bagaimana, beli online boleh nggak misalnya. Nah, itu teman-teman lihat kembali ya. Nah, ini yang diminta adalah regulasinya jelas, kemudian proses pengadaannya sesuai dengan regulasi yang teman-teman sudah tetapkan. Oke, kita masuk EP yang keempat. Terdapat bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat
Ini sekalian saya masukkan, terdapat bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh dokter. Jadi di EP yang keempat, kelima, kita sudah masuk ke yang namanya pelayanan farmasi klinis. Kalau yang tadi memang lebih banyak pada pelayanan pengelolaan obat sediaan farmasi dan PMHP. Nah, ini lebih pada layanan klinis. Nah, yang keempat, tentu kalau teman-teman menyelenggarakan pelayanan farmasi, dokternya sudah membuat resep, kan resepnya dikasih ke apoteker yang ada di instalasi farmasi. Nah, mereka harus melakukan suatu bentuk pengkajian resep. Jadi mengkaji apakah sesuai secara administratif, farmasetiknya, kemudian menyiapkan obat dan diberikan obat. Nah, waktu proses pelayanan pemberian obat ini juga harus ada standarnya. Saat menyerahkan nanti harus jelas apa yang harus disampaikan ke pasiennya. Saat menyiapkan etiket obatnya harus seperti apa, itu juga ada standarnya. Jadi di PEP keempat ini, pelayanan resep akan dinilai mulai dari apoteker menerima resep, melakukan pengkajian resep, menyiapkan obat, kemudian memberikan obat disertai dengan informasi. Itu yang diminta di EP4. Nah, di sini yang dilihat kan dokumentasi dan observasi. Nah, ke observasi tentu surveyor akan datang ke klinik teman-teman, melihat, ada instalasi farmasi nih. Berarti mau dilihat, kayak apa ya pelayanannya terkait dengan pengkajian resep dan pemberian obat. Nah, itu akan dilihat. Tapi bukti dokumentasi, nah ini di foto, di slide tersebut, akan diminta bahwa, ini kalau ada apoteker di klinik teman-teman, coba ditanya, pengkajian resep dan PIO itu wajib dilakukan kepada semua resep. Nah, tentunya semua resep itu harus ada bukti pengkajian yang terdokumentasi. Makanya seringkali kita minta, di balik resepnya dibikin ya ada tulisan atau form terkait dengan pengkajian obat dan pelayanan resepnya atau telaah resep. Nah, silahkan teman-teman mau ditulis di balik resepnya atau mau dicap sendiri, silahkan yang mana yang mampu laksana. Tapi ini semua harus terdokumentasi dan dilakukan kepada semua resep yang diterima oleh instalasi farmasi di klinik teman-teman. Itu yang diminta kalau kita bicara dokumentasi. Nah, kita masuk ke EP yang kelima. Tersedia bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker. Nah, formnya seperti apa? Nanti teman-teman bisa melihat di form yang ada di Permenkes atau nanti ada contoh formnya. Nah, ini silahkan. Kalau memang di pelayanan teman-teman ada apotekernya, kalau pas beliau melakukan PIO, tolong didokumentasi. Kalau pas beliau melakukan konseling pada pasien yang memenuhi kriteria, tolong dilakukan dokumentasi. Karena ini yang diminta. Nah, kalau punya apoteker, wajib dong melakukan kegiatan farmasi klinis tersebut. Oke, nah itu yang diminta di EP keempat dan kelima. Nah, ini konseling, nanti teman-teman bisa tetapkan mau konselingnya seperti apa, kepada pasien siapa saja, tapi yang pasti harus terdokumentasi. Ini contoh form dokumentasi pelayanan PIO-nya seperti ini, kemudian konseling seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengadop ini karena ini yang ada di Permenkes. Dan ini didokumentasi benar-benar dan disimpan ya. Oke, kita masuk ke EP yang ke-6. Ya, di sini tersedia bukti rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi, kalau nanti kita bicara tentang rekonsiliasi, ada 3 titik di mana harus melakukan rekonsiliasi. Yang pertama ada waktu pasien datang, waktu pasien transfer atau pindah, dan waktu pasien pulang. Nah, semua itu harus terdokumentasi. Nah, di sini disebutkan pada klinik yang rawat inap. Jadi kalau klinik teman-teman rawat jalan, tenang aja, ini nggak bisa dinilai, tapi nggak tahu scoringnya berapa. Tapi kalau klinik teman-teman rawat inap, ini hukumnya wajib ada proses rekonsiliasi. Yang diminta adalah dokumentasi observasi wawancara. Jadi tentu kita akan melihat dokumentasi di rekam medis, seperti apa sih rekonsiliasi obat yang dilakukan di klinik teman-teman. Apa ya dilakukan saat pasien diterima atau saat admisi, benar nggak ditelaah dilakukan rekonsiliasi. Kemudian akan diwawancara juga, apotekernya melakukan enggak, kapan melakukan, atau siapa yang melakukan rekonsiliasi, itu akan dilihat. Nah, seperti apa rekonsiliasi, nanti teman-teman bisa baca di Permenkes. Tahapan rekonsiliasi apa saja ya, persiapan yang harus dilakukan apa,
kemudian pengumpulan datanya bagaimana, nanya ke pasien apa saja, berapa batasan berapa bulan ya obat yang digunakan pasien yang harus saya tanyakan, nah itu semua ada. Tapi yang penting untuk memenuhi EP ini, teman-teman harus bisa menunjukkan dokumentasi form rekonsiliasi obat di titik-titik pertemuan tersebut. Nah, itu yang akan diminta untuk memenuhi EP yang ke-6. Oke, kita lanjut dulu. EP yang ke-7, tersedia obat emergency pada unit yang diperlukan dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Kemudian harus dong dipantau supaya yakin waktu digunakan itu nggak tiba-tiba kadaluarsa. Nah, ini prinsipnya tadi ya, kalau klinik saya kan klinik rawat jalan, berarti nggak harus ada instalasi farmasi, tapi harus ada obat emergency, jadi harus ada. Lain halnya, klinik saya klinik rawat inap, ya tetap harus ada dong obat emergency, karena obat emergency memang diadakan kalau pada kondisi emergency. Jadi kenapa sih ada obat emergency? Sebagai contoh nih, tiba-tiba di IGD ada pasien misalnya shock anafilaktik. Nah, kalau kita pakai sistem pendistribusian obat yang umum dipakai, misalnya di klinik, obat nggak bisa diambil begitu aja, petugas langsung lari ke ruang obat, ngambil obat, terus ngasih pasien mentang-mentang emergency, kan nggak bisa begitu. Apalagi ini sistem yang lain, misalnya, ya sudah, diresepin aja deh, epinefrin, langsung diresepin, petugasnya lari, ngantri dulu ke ruang obat, ngambil, baru dikasih, kan kelamaan. Nah, makanya ada penting diadakan obat emergency di unit-unit khusus. Nah, disitulah nanti pentingnya teman-teman menetapkan dulu. Oh, di klinik saya, mana ya unit-unit yang resiko emergensinya tinggi? Teman-teman lakukan pemetaan. Misalnya, oh saya mau di IGD aja, di ruang tindakan aja, oke ketemu. Sama di ruang KIA misalnya, itu ruang persalinan. Kemudian teman-teman juga harus menentukan lagi, di unit IGD, rawat inap, ruang tindakan, mau saya kasih kotak emergency atau tas emergency atau apapun bentuknya. Tapi obatnya apa saja ya? Nah, itu teman-teman harus tentukan lagi. Jadi tahapan itu harus tetap teman-teman lakukan, tapi yang akan dilihat oleh surveyor akan melihat, oh ya ada kotak obat emergency nih. Kemudian, oh ada form pemantauan atau monitoring bahwa dipantau sebulan sekali misalnya untuk ngecek kelayakan obatnya kadaluarsa enggak, pecah atau enggak, rusak atau enggak. Kemudian nanti akan dilihat lagi misalnya kalau sampai ada yang butuh gimana prosedurnya, kuncinya seperti apa. Itu yang akan dilihat surveyor. Tapi sebelum sampai di situ, teman-teman juga harus bisa menjelaskan kenapa ada obat emergency di situ, obat emergency apa saja, siapa yang menentukan, kemudian monitoringnya seperti apa, itu tetap akan diminta. Jadi itu sekilas tentang obat emergency. Nah, kalau obat emergency yang memang harus ada pada rawat jalan, nanti teman-teman bisa lihat di KMK tadi. Oke, kita lanjut. EP yang ke-8. Tersedia bukti penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika sesuai dengan regulasi. Jadi ini PR lagi, teman-teman baca Permenkes 3 tahun 2015. Kalau kita bicara tentang obat psikotropika narkotika, itu ada khusus Permenkes yang mengatur itu semua, terkait dengan penyimpanannya seperti apa dan pelaporannya. Jadi tolong nanti teman-teman baca penyimpanannya, misalnya harus double kunci, kuncinya harus disimpan oleh satu operator dan satu petugas khusus misalnya. Kemudian pelaporannya seperti apa, harus kepada siapa, berapa bulan sekali, dan segala macamnya, teman-teman nanti harus siapkan. Karena untuk bisa mengerjakan EP8 ini, itu semua harus terdokumentasi. Ya, jadi baca Permenkes 3 tahun 2015 terkait dengan bagaimana teman-teman melakukan penyimpanan dan pelaporan obat psikotropika narkotika. Oke, kita lanjut ke EP9. Nah, di EP9 ini bicara tentang terdapat bukti penyimpanan obat termasuk obat high alert yang baik, benar, aman, sesuai regulasi. Jadi, terdapat penyimpanan obat semuanya, termasuk juga obat high alert. Jadi nanti yang diminta dokumentasi, observasi, wawancara. Observasi tentu kita akan melihat bagaimana penyimpanan obat, wawancara akan ditanya pada petugas yang mengelola terkait dengan obat. Nah, di sini mengingatkan kembali, jadi tolong yang didokumentasi bukan hanya obat high alert aja, tapi semuanya. Jadi kita tahu bagaimana penyimpanan obat,
standar ruangannya seperti apa, bagaimana teman-teman bisa menjaga supaya suhunya sesuai dengan syarat yang ada di masing-masing obat misalnya. Jadi umumnya kalau saya ke klinik ini suka pada nanya, dok, apakah klinik saya misalnya ada instalasi farmasi atau gudang obat atau ruang obat harus pakai AC nggak? Nah di sini kita akan bilang semuanya kembali terserah kalau apotek klinik teman-teman letaknya di puncak atau di Bandungan, suhu di sana 24 mah nggak perlu kali ya AC. Tapi kalau kayak di tempat saya di Semarang itu suhu sehari-hari 34 misalnya. Kira-kira kalau obat harusnya aman disimpan suhu 24, terus teman-teman simpan di suhu 35 seperti apa? Nah, itu yang penting bagaimana cara teman-teman memenuhi standar, mau dengan mengupayakan fasilitas atau penunjang atau segala macam utilitas terserah teman-teman. Tapi yang penting bagaimana menjamin bahwa obat teman-teman disimpan sesuai dengan standar. Baik suhunya, paling nggak obat-obat vaksin yang perlu kekhususan, kemudian aksesnya juga terbatas, dan segala macamnya. Nah, yang kita fokuskan berikutnya adalah obat-obat yang termasuk high alert. Jadi kita tahu ada kekhususan, obat high alert itu obat yang harus diwaspadai. Kenapa harus diwaspadai? Karena risiko terjadinya kesalahan itu risikonya cukup tinggi. Kalau sampai salah ngasih obat, itu bisa menyebabkan suatu adverse outcome yang risikonya tinggi. Jadi contohnya obat apa? Misalnya obat-obat risiko tinggi yang seringkali bisa menyebabkan kematian. Kemudian obat-obat yang norum atau lasa, look alike, sound alike, atau konsentrat. Nah, kalau obat-obat ini ada di klinik teman-teman, tolong dilakukan penyimpanan secara khusus, pengelolaannya juga secara khusus. Nah, ini kembali, kalau tadi kita bicara SKP 2 tentang bagaimana pelaporan nilai kritis, nah kalau di sini obat-obat high alert, kita di sini juga ada tentang bagaimana teman-teman mengelola kewaspadaan terhadap obat-obat yang harus diwaspadai seperti apa. Nah, integrasikan dengan SKP 3 yang teman-teman sudah pelajari di minggu yang lalu. Bagaimana terkait dengan pengelolaan obat-obat yang termasuk obat-obat high alert. Oke, kita masuk EP yang ke-10. Tersedia kebijakan dan atau prosedur penanganan obat kadaluarsa. Nah, ini berlaku untuk semua klinik. Karena kalau klinik yang punya instalasi farmasi, tentu ada resiko obat kadaluarsa. Klinik yang nggak punya instalasi farmasi, tapi teman-teman punya obat-obat emergency. Jadi ini harus ada. Nah, pengelolaannya tentu kita akan melihat regulasi. Proses pengelolaan mulai dari 6 bulan sebelum obat tersebut kadaluarsa. Jadi sebelum 6 bulan, teman-teman harus ada mendata inventarisasi expired misalnya. Kemudian teman-teman habis itu harus menginformasikan first in first out-nya sudah ada, sampai pada titik di mana obat itu memang obat kadaluarsa, apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, untuk menjawab itu, ada PR lagi nih. Teman-teman baca, karena kalau di Permenkes hanya bilang ada aturannya seperti ini, lakukanlah seperti ini, bikinnya tahapannya dengan menginventaris, bikin berita acara, kemudian lapor ke pihak ketiga dan siapapun yang datang terkait dengan proses penghancuran, kemudian menghancurkan, kemudian selesai misalnya. Nah, tapi cara menghancurkannya kan sering kita bingung. Kalau sirup cara ngancurnya gimana ya? Kalau antibiotik gimana ya? Boleh nggak ya langsung dibuang ke sink misalnya? Atau kita buang aja ke toilet aja deh biar nggak kelihatan. Nah, bagaimana cara memproses obat kadaluarsa? Teman-teman bisa baca di Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa. Ini tahunnya lumayan baru, jadi tolong dibaca ya. Bukunya nggak terlalu tebel. Nanti teman-teman pilih khusus obat klinik sama khusus obat, kalau teman-teman juga praktek mandiri, ada khusus obat-obat yang ada di praktek mandiri. Bagaimana mengelola obat-obat kadaluarsa. Dibaca buku ini, buku coklat. Nanti teman-teman kalau susah download, bisa cek di websitenya Pharmalkes. Di situ segala macam regulasi tentang obat ada, tinggal teman-teman download. Oke, nah kita masuk ke berikutnya, adalah tentang monitoring efek samping obat. Jadi, ini adalah kegiatan farmasi klinik yang juga harus ada terkait dengan pelayanan farmasi klinik yang ada di klinik teman-teman. Kita tentu harus melaporkan, memonitor, dan melakukan pelaporan kalau ketemu suatu efek samping obat. Harapannya dengan teman-teman rutin melapor, itu akan terdata sehingga
bisa menjadi masukan, oh obat ini banyak efek samping ya, jadi ada perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, ini diminta di EP11, terdapat pencatatan dan pelaporan meso atau monitoring efek samping obat. Ini contoh form meso yang biasanya apoteker sudah aware cara bikinnya gimana, dan mohon kalau memang ada, tolong dilakukan pencatatan dan pelaporannya. Oke, kita masuk ke EP12. Ada kebijakan atau prosedur pemantauan dan pelaporan medical error. Jadi, kalau sampai terjadi suatu medication error, apalagi kita di tahun patient safety yang benar-benar fokusnya pada medication error, nah di sini teman-teman harus ada suatu sistem pelaporan terkait medication error. Nah, ini bisa terintegrasi dengan khusus, misalnya ada form medication error, khusus spesifik karena kita bicara medication error, atau teman-teman bisa masuk di laporan insiden, nggak ada masalah. Yang penting, apabila ada insiden terkait dengan medication atau pengobatan, nah ini teman-teman harus tahu bagaimana pelaporannya, ya, supaya tadi patient safety. Kan kita prinsipnya medication error supaya fokusnya pada patient safety. Supaya pelaporan itu bukan tujuannya untuk blaming, tapi supaya kita bisa melakukan perbaikan sistem supaya jangan sampai terjadi lagi. Jadi mohon ini untuk dilakukan, integrasikanlah dengan laporan insiden karena itu mungkin lebih mudah ya untuk di klinik sehingga nanti mengevaluasinya lebih gampang sesuai dengan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien yang ada di klinik karena itu juga diminta di aplikasi nanti ya yang harus teman-teman kerjakan terkait INM dan IKP. Oke, ini contoh formnya. Jadi form tadi form laporan insiden, kemudian ada rekapitulasinya sehingga nanti teman-teman bisa tahu dalam sebulan atau setahun ada kejadian insiden apa saja dan tindak lanjutnya seperti apa. Oke, kita masuk ke EP yang ke-13. Nah, dalam hal klinik tidak memiliki apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan farmasian dan hanya mengelola obat terkait dengan obat emergency. Jadi di sini nanti harus sesuai dengan tadi. Walaupun nggak ada apoteker, tetap harus ada pengelola. Yang mengelola siapa? Tentu teman-teman harus punya seorang yang bertanggung jawab terkait dengan obat-obat emergency. Nah, bagaimana prinsip pengelolaannya? Maupun tadi mungkin lebih banyak diatur tentang bagaimana memonitor, kemudian bagaimana kalau kadaluarsa. Nah, semuanya ini tetap harus dilakukan terkait dengan bagaimana kalau obat-obat emergency itu ada di klinik dan bagaimana pengelolaannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait standar PKP layanan laboratorium, radiologi dan farmasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan mohon maaf kalau saya menyampaikannya agak cepat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman dalam nanti mengimplementasi standar akreditasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Yayu selaku moderator.